Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami mahasiswa Universitas Timur, program studi kimia, Fakultas Pertanian, semester 5A, kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami untuk memenuhi tugas mata kuliah organik fisik dengan judul jurnal Fotokatalitik Degradasi Fisik Budaya Using Science Nanoparticle Decorate Graphene Oxide Nanosheet, yang artinya degradasi fotokatalitik pewarna biru dasar menggunakan nanopartikel zinc yang dihiasi graphene oxide nanosheet. Sebelum masuk kepada penjelasan di video ini, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Dedi Mustaumaid dengan NPM 5219007. Yang kedua, Maria Salvatora Tevi dengan NPM 5219006. Yang ketiga, Yovita Nuncio dengan NPM 5219029. Yang keempat, Asriana Lite dengan NPM 5219020. Dan yang terakhir, saya sendiri, Felicitas Evi dengan NPM 5219008. Yang pertama, pendahuluan. Fotokatalisis heterogen berbantuan nanomaterial adalah pendekatan yang menjanjikan untuk pemurnian air. Namun, efisiensi degradasi tergantung pada rumus fungsi, bentuk, dan ukuran nanokatalis. Nanokatalis oksida logam atau sulfida memainkan peran utama dalam reaksi fotoorganik atau fotodegradasi. Hal ini dapat meningkatkan sifat katalis dengan struktur elektrolit dan meningkatkan celah pita untuk menyerap cahaya tampak. Nanopartikel oksida logam memiliki celah pita yang besar seperti TiO2 dan ZnO yang dapat digunakan untuk reaksi redoks air. ZnO dan TiO2 fotokatalis telah umum digunakan karena agen pengoksida yang andal dan bahan yang tidak beracun. ZnO memiliki semikonduktor celah pita lebar, yaitu 3,37 elektron volt. Dengan demikian, untuk mengurangi celah pita nanopartikel ZnO berfungsi dengan GO dan kemudian menggunakannya sebagai fotokatalis untuk berbagai studi degradasi polusi. Pada penelitian ini, katalis ZnO atau RGO diaplikasikan untuk memahami proses degradasi fotokatalitik basa biru, di mana berbagai faktor yang mempengaruhi proses degradasi berhasil dioptimalkan untuk mencapai efisiensi degradasi yang lebih tinggi. Yang kedua, metode eksperimen. 1. Peralatan dan reagen. Eksperimen fotodegradasi dilakukan dengan fotoreaktor kuarsa, kapasitas 400 ml, radiasi kisaran 200-550 nanometer. Perangkat pengaduk magnet terhubung ke reaktor ultraviolet atau UV. Selanjutnya, alat suhu dengan tabung pendingin digunakan untuk menjaga suhu. Kromatografi cair kinerja tinggi, spektroskopi massa, LC-MS MS8050 Shimadzu digunakan untuk memantau proses degradasi. Akuisisi dan kuantifikasi data dilakukan dengan Shimadzu Lab Solution LC-MS versi 5.91 kolom ultra IBD 100 x 2,1 mm x ukuran partikel 3 meter. Digunakan untuk pemisahan analit target. Mode elusi gradien digunakan dalam LC dengan dua pelarut, yaitu asam format 0,03% dan metanol atau asetonitril 25/75. Yang kedua, persiapan nanosheet RGO. Reduced Graphene Oxide atau RGO dibuat dengan memanfaatkan proses Hammers buku grafik sebagai sumber utama RGO. Secara singkat, 1 gram oksida grafit tereduksi dan 1 gram natrium nitrat atau NaNO3 dilarutkan ke dalam 23 ml asam sulfat pekat menggunakan labu berbentuk kerucut dan disimpan selama 30 detik pada suhu 5 derajat Celcius dalam balok
es mandi sambil diaduk. Kemudian setelah proses ini, 3 gram kalium permanganat atau KMNO4 ditambahkan dalam larutan dan dipanaskan hingga 35-40 derajat Celcius sambil diaduk selama 1 jam. Akhirnya 140 ml air suling dan 10 ml hidrogen peroksida 30% ditambahkan ke dalam larutan untuk menyelesaikan proses. Produk akhir dibilas dengan air suling dan dikeringkan dalam oven pada suhu 65 derajat Celcius. Yang ketiga, sintesis nanopartikel seng oksida. Seng klorida 5,5 gram ditambahkan dalam 100 ml air, diionisasi dalam labu takar sambil mengaduk larutan sampai seng klorida larut. Suhu larutan diatur hingga 90 derajat Celcius melalui hot plate. Kemudian 20 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam 100 ml air suling dalam labu volumetrik lain. Setetes demi setetes 16 ml larutan NaOH yang telah disiapkan ditambahkan ke dalam labu ukur pertama sambil diaduk. Solusinya diubah menjadi solusi putih. Campuran larutan diaduk selama 2 jam. Solusinya bisa mengendap dan bilas dengan air suling. Akhirnya, nanopartikel seng oksida dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat, sintesis fotokatalis ZNO atau RGO. 0,1 gram RGO dilarutkan dalam 75 ml etanol dalam labu ukur 100 ml. Kemudian 0,1 gram seng klorida dan 0,4 gram NaOH dilarutkan dalam larutan RGO selama 20 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah itu, larutan mengalami proses hidrotermal selama 24 jam pada suhu 90 derajat Celcius dalam wadah tertutup. Produk akhir dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius pada oven. Yang kelima, aktivitas fotokatalitik. Pemeriksaan aktivitas fotokatalitik 0,4 mg ZNO atau RGO ditambahkan ke dalam volume 500 ml larutan basa biru 20 mg per liter dalam reaktor UV. Larutan disinari dalam kondisi gelap dengan sumber cahaya 15 watt, lampu busur TECI 150 Z1XE dengan rentang panjang gelombang antara 500 dan 550 nanometer. Sampel diaduk dengan magnetik spiral untuk mendapatkan homogenitas dan dispersi katalis. Suhu reaktor diatur pada 25 pm 1-C dan reaksi dipantau pada waktu yang berbeda dari 5 hingga 40 menit. Sebelum analisis LC-MS per MS, sampel disaring menggunakan filter fluid 0,22 meter. Persentase efisiensi degradasi warna biru dasar dievaluasi menggunakan persamaan berikut. Rasio degradasi persen B sama dengan CO kurang CT sama dengan CT kali 100, di mana CO adalah konsentrasi awal dan CT adalah konsentrasi instan dalam sampel. A. Metode karakterisasi. Pemindaian mikroskop elektron. Struktur permukaan nanokomposit ZNO, RGO, dan ZNO atau RGO diperoleh melalui pemindaian mikroskop elektron atau SEM, di mana dapat kita lihat gambar A pada slide sebelumnya yang menunjukkan tinggi perbesaran gambar SEM nanopartikel ZNO dengan bentuk servis. Gambar B mengilustrasikan gambar SEM dari lapisan individu RGO dengan berbagai dimensi dengan morfologi halus. Gambar C menunjukkan morfologi permukaan SEM komposit ZNO atau RGO dan menggambarkan bentuk kubus dengan orientasi yang berbeda karena adanya hiasan nanopartikel
ZNO pada permukaan grapen nanosit. Pada gambar D, spektroskopi sinar X dispersive energi atau EDX menunjukkan komposit unsur serbuk ZNO atau RGO dan mengamati konsentrasi nyata unsur Zn 3,37. Distribusi elemen di dalam komposit dicapai dengan memetakan gambar seperti yang ditunjukkan pada gambar E dan F. Berikut XRD. Gambar di atas mengilustrasikan pola difraksi sinar X dari komposit RGO dan ZNO atau RGO. Serbuk RGO mengamati puncak tunggal pada 2 theta sama dengan 26,77 min karena C sama dengan 002 dan puncak lemah pada 2 theta sama dengan 42 min karena bidang kristal C sama dengan 100. Nanokomposit ZNO atau RGO menunjukkan puncak yang tajam pada 2 theta sama dengan 26,77 min karena GO dari C sama dengan 002 bidang kristal. Serbuk ZNO dan ZNO atau RGO memiliki profil kristal yang sama. 3 puncak ZNO diamati pada 31,5, 32,6, dan 33,8. Yang berikut spektroskopi Raman. Spektrum Raman nanokomposit RGO dan ZNO atau RGO ditunjukkan pada gambar di atas. Spektra tersebut mengamati 2 pita, yaitu pita D dan pita G pada 1345 dan 1595 cm masing-masing. D band dicapai karena cacat pada lembaran grafen, sedangkan G band diamati karena sp2 hibridasi atom karbon. Nilai ID atau IG dihitung masing-masing sekitar 1,21 dan 1,23 untuk serbuk RGO dan ZNO atau RGO seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Berikut spektroskopi inframerah. Spektrum FTR pada gambar di atas menggambarkan bahwa puncak transmutasi dari berbagai spesies fungsional RGO diamati seperti CC pada 1732 cm dan sinyal OH diperoleh pada 3422 cm untuk RGO dan ZNO atau RGO. Puncak pada 1000 cm dikaitkan dengan ikatan CO gugus COH diamati puncaknya pada 1150 cm, ikatan CC diamati pada 1650 cm. Ikatan CO diperoleh pada 1750 cm dan puncaknya dikaitkan dengan asam COH. Gambar di atas mengilustrasikan bahwa nanokomposit ZNO atau RGO berbagai puncak yang identik dengan RGO, tetapi puncak yang tajam diperoleh pada 619 cm dan dikaitkan dengan getaran ikatan ZNO. Getaran ini menyelidiki bahwa nanopartikel ZNO dihiasi dengan lembaran RGO. Baik, yang berikut adalah spektroskopi UV vis. Dapat dilihat pada gambar di atas yang menunjukkan bahwa spektroskopi UV vis dari A RGO dan B ZNO atau RGO. Spektrum serapan maksimum untuk RGO diamati pada 205 dan 230 nanometer karena transisi min P star dan sp2 karbon dan transisi NP star dari gugus karbonil masing-masing. Puncak pada 280 nanometer
untuk komposit ZNO atau RGO ditunjukkan pada gambar di atas. Yang berikut adalah XPS. Spektrum surface spektroskopi fotoelektron sinar X atau XPS, RGO dan ZNO atau RGO ditunjukkan pada gambar di samping. Ada 4 puncak energi ikat yang muncul pada 285 yang diterapkan dari orbital karbon atau C1s, 532 terkait dengan oksigen atau O1s, 1022 terkait dengan seng atau Zn2p3/2 dan 1446 elektron volt yang ditugaskan untuk seng atau Zn2p1/2 tingkat. Selain itu, puncak energi ikat minor muncul pada 12 elektron volt Zn3d, 90 elektron volt Zn3p, dan 141 elektron volt Zn3s. Pada gambar B menunjukkan 4 energi ikat yang diamati pada 284,6, 285,1, 286,7 dan 288,1 elektron volt yang ditetapkan ke CC atau CC dikaitkan dengan sp2 atau sp3 atom karbon. Ikatan CO dari epoksi COC, gugus COCOH dan OCOH. Spektrum XPS level O1s dapat dilihat pada gambar C, mengamati 3 puncak pengikatan pada 531,1, 532,5 dan 533,5 elektron volt yang menggambarkan adanya gugus ZNO, COH atau ZNOH dan CO pada permukaan grafen. Selain itu, XPS Zn2p dapat dilihat pada gambar D, mengilustrasikan 2 puncak utama pada energi ikat 1022,4 dan 1046,2 elektron volt yang ditetapkan ke Zn2p3 atau per 2 dan Zn2p1/2 tingkat masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Zn hadir dalam bentuk ZNO ke dalam nanokomposit ZNO atau RGO yang disintesis. Berikut B. Karakterisasi optik. Energi celah pita secara grafis diperkirakan melalui plot touch. Untuk bahan celah pita tidak langsung, Fr sebanding dengan EG 2/E, di mana E adalah energi foton dan EG adalah energi celah pita. Dengan memplot Fr star E 1/2 versus E, energi celah pita EG dapat langsung diperkirakan dari E cegat plot. X cegat plot. Plot touch untuk sampel ZNO atau RGO pada gambar A di bawah menunjukkan bahwa energi celah pita dicapai pada 3,29 elektron volt karena dekorasi ZNO pada permukaan grafena oksidasi. C. Studi degradasi. Pengaruh ZNO atau RGO pada waktu radiasi pada degradasi dasar biru diselidiki. Semakin lama waktu penyinaran,
menyebabkan perubahan satu warna menjadi tidak berwarna. Diamati bahwa fotodegradasi meningkat dengan peningkatan waktu radiasi dan konstanta laju meningkat. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinetika fotodegradasi dengan memplotkan hubungan antara ln CO per CT dan waktu penyinaran seperti ditunjukkan pada gambar A. Selain itu, hasil mengikuti reaksi orde pertama BBB di bawah katalis ZNO dan ZNO atau RGO. Degradasi dapat terjadi antara reaktan dan intermediat. Percobaan perbandingan dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi katalis, yaitu yang pertama tanpa katalis, kedua hanya ZNO sebagai katalis, dan yang ketiga dengan katalis ZNO atau RGO. Dalam ketiga reaktor, jumlah hidrogen peroksida yang sama 20% V per V ditambahkan untuk mempercepat proses reaksi. Maksimum 40 menit digunakan untuk membandingkan penelitian. Gambar B menunjukkan hasil konsentrasi dengan profil waktu. Warna dasar biru dengan ZNO atau RGO mencapai degradasi cepat dibandingkan dengan ZNO dan kemudian diikuti dengan sampel hidrogen peroksida saja atau tanpa katalis. H2HI2 dikenal sebagai akseptor elektron, menjelaskan detailnya mekanisme degradasi pewarna dengan H2HI2. Secara singkat, elektron yang diinduksi foto menghasilkan radikal OH oleh H2HI2, OH radikal, dan elektron selanjutnya bereaksi menghasilkan oksidator lemah H2O2 radikal. Akibatnya, penambahan sistem fotokatalitik diharapkan dapat mendorong degradasi pewarna biru dasar. Hasilnya mengungkapkan bahwa grafen berperan dalam degradasi pewarna biru dasar dan meningkatkan efisiensi pengenal. D. Analisis LC kurang MS. Reaksi fotokatalitik dipantau oleh LC kurang MS per MS. Berbagai kondisi percobaan seperti jumlah katalis, reaktan atau pewarna, dan rasio katalis dipantau. Pada percobaan kontrol atau tanpa katalis, induk M per Z, ion 371,5 basa biru dominan. Setelah pengenalan ZNO atau RGO dan radiasi, ion induk menghilang. Ada lebih banyak ion massa kecil yang muncul dalam spektrum LC kurang MS per MS. Skema 1 menggambarkan mekanisme yang diusulkan dari molekul degradasi BB dengan ZNO atau RGO selama waktu iradiasi. Mekanisme degradasi basa biru dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pembelahan cincin bensena. Yang kedua, pemutusan ikatan N-N selama serangan OH radikal. Dan yang ketiga, pemutusan ikatan anilin dan C-C dari gugus bensena seperti yang ditunjukkan pada skema 1. Produk akhir dari M per Z 100, furfural anhidrida sekitar 40% dan sekitar 20% dari 2,6 hidroksi 3 piran. M per Z 116 diamati pada gambar 9. Struktur di bawah ini merupakan skema 1 usulan mekanisme degradasi BB dengan katalis ZNO atau RGO setelah penyinaran sinar UV. Baik, pada gambar di atas menunjukkan spektrum LC, MS, sampel BB dengan katalis ZNO atau RGO.
pada waktu reaksi 20 menit. Pewarna biru dasar M per Z ion 371 dan beberapa produk degradasi utama dengan fotokatalis. Jadi, kesimpulannya, dalam studi ini, degradasi fotokatalis dari molekul dasar di bawah sinar UV dicapai dengan menggunakan sejumlah kecil katalis ZNO atau RGO. Mekanisme reaksi mengungkapkan bahwa mineralisasi pewarna yang tidak lengkap diperoleh pada 40 menit. Produk utama dari reaksi ini adalah M per Z 100 rasio furfural anhidrida dan M per Z 116 rasio dihidroksi 3 piran. Hidrogen peroksida saja tidak memberikan degradasi lengkap, namun kehadiran graphen dan ZNO meningkatkan degradasi. Selain itu, degradasi adalah reaksi orde pertama. Sekian presentasi review jurnal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.